Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapra atau kenyang dia? Kenyang atau ngantuk? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin rahimakumullah. Dalam satu riwayat dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan, "Atakum Ramadan syahrun barakah ila akhirih." Telah datang pada kalian yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selalu turun ke langit dunia dengan mencurahkan rahmat-Nya, mengampuni dosa-dosa hambanya, dan mengabulkan semua doa dari hamba-hambanya. Amin. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, maka Allah pun senantiasa melihat siapa di antara kita ini yang bertanafus, yang siap berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah akan membangga-banggakan nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Maka Rasul kemudian memerintahkan kepada kita, maka hendaklah kita di bulan Ramadan ini, yaitu menampakkan diri di hadapan Allah, menampakkan diri di hadapan Allah dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya kata Rasul, orang yang sengsara, wa inna syaqiya, sesungguhnya orang yang sengsara, orang yang celaka, siapa mereka? Man hurima fihi rahmatullah, orang yang dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani. Terkait dengan hadis ini, satu ajakan, satu motivasi kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berlomba-lomba. Punten, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak muda, siap tidak kita berlomba-lomba? Siap. Berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, berkah di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah akan melihat siapa-siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh siap berlomba-lomba. Ada yang larinya kencang, Allah tahu. Yang larinya agak sedikit lambat, Allah tahu. Yang dia agak sedikit malas-malasan, Allah tahu. Itu di bulan Ramadan. Dan Allah akan mengumumkan nama-nama mereka di hadapan makhluknya di langit sana, yaitu di hadapan makhluk, yaitu para malaikat yang muqarrabin, yang mereka dekat dengan Allah. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Punten, Pak Parta datang lebih awal Isya, disebut-sebut Pak Parta Plumbon, Mas Agus Plumbon. Mereka-mereka yang disebut oleh Allah, itu artinya mereka lebih mulia daripada malaikat. Ada si A, dia malas-malesan. Ada si B, dia suka terlambat. Itu pun disebut di hadapan para malaikat Allah. Akan malu mereka. Aduh, saya disebut kok nggak bagus. Untung kalau disebut kita termasuk orang-orang yang fastabiqul khairat. Siap, punten, siap. Siap untuk berlomba-lomba? Siap tidak siap akan disebut oleh Allah. Kita siap dengan cepat, kita siap dengan lambat, kita bahkan malas akan disebut di hadapan Allah Ta'ala. Maka tidak ada pilihan kecuali kita seorang muslim di bulan suci Ramadan siap untuk berlomba-lomba merebut kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Allah selalu melihatnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika hal ini disampaikan, maka para sahabat sibuk sekali di bulan suci Ramadan. Bahkan sibuknya para sahabat di bulan suci Ramadan lebih sibuk dibandingkan bulan-bulan yang lain. Punten, kalau digambarkan, ketika bulan lain datang ke masjid sholat jamaah itu ketika qomat, maka bulan Ramadan sebelum qomat sudah datang. Kalau di bulan lain datangnya ke masjid setelah adzan, maka di bulan Ramadan sebelum adzan dia datang.
ini lebih sibuk lagi. Dari sisi sholatnya tambah sibuk, termasuk sholat sunnahnya tambah sibuk, termasuk baca Al-Qur'annya, sodakohnya dan lain sebagainya. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tambah sibuk di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ada satu riwayat, sahabat kalau di bulan Ramadan ketika sudah berhadapan dengan makanan untuk berbuka, lengkap makanan, para sahabat sampai-sampai tidak bisa makan itu buka. Kenapa? Berpikir ini makanan cukup untuk 5-10 orang, masa saya makan sendirian? Dia tidak bisa makan kecuali mengajak orang lain. Artinya berlomba-lomba untuk memberikan iftar, buka puasa kepada sahabat-sahabatnya. Ada yang diundang ke rumahnya, ada yang dikirimkan ke tetangganya, ada yang dibawa ke masjid. Intinya para sahabat tidak bisa makan buka puasa kalau sebagian makanannya tidak dimakan oleh orang lain yang berpuasa. Ini sifat sibuknya para sahabat dalam mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan. Saya yakinnya para ibu punten, kira-kira sibuk beli Bu Ramadan Bu? Sibuk beli Bu? Sibuk, bapak-bapak sibuk Lebaran. Sibuk mikirin wah besok Lebaran mau beli apa. Sibuk untuk persiapan Lebaran. Termasuk anak muda sini juga alhamdulillah loh sibuk loh nih. Sibuk nggak kira-kira? Sibuk tidurnya. Nah, ini mumpung kita Ramadan, bulan berkah, bulan yang dimana Allah mencurahkan rahmatnya, mari kita berlomba-lomba lebih sibuk dalam hal kebaikan daripada banyak beristirahat. Kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Kita sedikit menyinggung tentang sedekah atau memberikan iftar. Satu keutamaan kita memberikan iftar kemarin kita berikan sampaikan. Memberikan buka kepada orang puasa, satu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia makan. Itu buka. Kalau yang makan 10, kita akan mendapatkan pahala 10 orang yang puasa. Yang kedua, akan diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Kira-kira pengen beli. Bahkan kalau kita lihat satu kenyataan, ketika masjid ada iftar jama'i walaupun hanya takjil, maka banyak yang datang. Ini akan mendorong kepada umat lain untuk sholat berjamaah. Maka dengan kita memberikan iftar ke masjid, kita pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini banyak keutamaannya. Maka mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini, termasuk sedekah, terutama sekali adalah memberikan iftar atau buka bersama ini. Kalau saya boleh mengusulkan, punten enggak? Kalau saya boleh mengusulkan kepada DKM, mungkin disediakan kotak khusus untuk iftar keliling atau melatih sedekah. Maaf, kelas-kelasnya saya kalau sedekah 100.000 kayak abot pisan. Betul Bu? Sedekah 50.000 enteng atau abot Bu? Abot. Jari sudah masuk kantong, tarik dikit, masuk lagi. Tarik lagi, masuk lagi. Betul atau betul Bu? Tapi kalau 1.500 insya Allah enteng. Maka kalau ada kotak ya, infak keliling, insya Allah setiap hari kita bisa rutin bersedekah walaupun hanya beberapa perak, 500 atau 1.000, dan juga anak muda pun bisa. Maka ini akan melatih kepada kita meningkatkan amal sedekah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan penggunaan itu adalah terserah DKM. Apakah untuk iftar sebagian, apakah untuk masjid atau yang lain, itu nanti bisa dibicarakan. Itu hanya usul. Yang pada intinya, mari terkait dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita gunakan sebaik mungkin. Kita tingkatkan amal-amal kebajikan kita. Perkara-perkara sunnah kalau kita lakukan, maka itu nilainya bagaikan melakukan amal yang wajib. Kalau kita melakukan perkara yang wajib, nilainya di hadapan Allah bisa 10 kali wajib, bisa 700 kali wajib kita melaksanakan. Ini satu keuntungan,
satu keberkahan. Maka yang namanya berkah itu adalah kasratul khair. Bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sunnah menjadi wajib, bahkan puluhan, bahkan 700 kali nilai di hadapan Allah Ta'ala. Punten, kira-kira siap beli lomba-lomba? Besok insya Allah Isa adzan sudah penuh, tinggal komat insya Allah. Tidak nunggu orang yang datang. Insya Allah siap? Mari kita berlomba-lomba. Akhirnya dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.